Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 217 melawan ular piton raksasa. Feng Jiu mulai lelah karena menyeret Fatih di belakangnya saat dia berlari. Sambil berlari, dia berteriak, "Fatih, cepat lempar telur itu dan kembalikan ke ular piton itu. Cepat!" Dengan ular piton yang mengejar mereka sejauh ini, orang tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa masalahnya ada pada telur yang digenggam Fatih. Oh, baiklah. Jawab si gendut panik, sambil cepat-cepat melemparkan telur yang dipegangnya ke arah ular besar yang mengejar mereka di belakang, sambil berteriak, "Ambil kembali." Tetapi di saat berikutnya, seluruh tubuhnya tercengang tak bisa berkata apa-apa. Feng Jiu hanya mendengar suara retakan dan dia menoleh ke belakang dengan tercengang dan terkejut melihat telur itu hancur berkeping-keping di tanah, telur ular yang bahkan belum terbentuk berubah menjadi kekacauan lengket berwarna putih dan kuning. Gemuk, dasar bodoh. Mereka melihat tubuh ular besar itu membeku seketika, kepalanya menunduk untuk mengendus telur yang pecah itu. Kemudian tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, matanya yang ganas dan buas berubah menjadi merah darah, dan dengan desiran, ia langsung mengejar mereka berdua, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ahahaha, aku tak bermaksud melakukan itu. Fatih tiba-tiba merasa sangat tidak enak badan. Ular itu membuka rahangnya dan mengatup, dan tubuhnya menegang, takut dia akan digigit dan ditelan langsung ke dalam perutnya. Menyadari bahwa terus berlari seperti ini tidak akan menyelesaikan apapun, Feng Jiu menggertakkan giginya dan menggunakan momentum ke depan untuk melemparkan si gendut lebih jauh ke depan sambil berteriak, "Cepat! Lari!" Fatih bisa merasakan kekuatan angin yang mendorongnya maju, mendorongnya lebih dari 10 meter lebih jauh dalam sekejap. Dia tidak membiarkan dirinya berhenti saat mendarat, mengangkat kakinya untuk berlari secepat yang dia bisa, berteriak tanpa menoleh, "Jiu kecil, cepat! Lari!" Pandangan Feng Jiu jatuh pada pohon besar di depannya. Tanpa Fatih, kecepatannya jauh lebih cepat. Oleh karena itu, dia memanggil kinya dan melesat maju dengan cepat, lalu melompat dari tanah dan melangkah dari dahan pohon sambil membalikkan tubuhnya ke belakang dalam posisi jungkir balik, untuk terbang langsung menuju ular piton besar yang sedang mengejar Fatih. Dia terjatuh dari udara tinggi dan mendarat di atas tubuh licin ular piton besar itu, lalu mencabut belatinya dan menusukkannya dengan ganas ke bawah. Desis, desis. Mata merah darah ular raksasa itu berkilat ganas, dan ia mengibaskan tubuhnya yang panjang seperti ular, memutar tubuhnya untuk melesat lurus ke arah Feng Jiu. Feng Jiu melihat ekor ular itu menyapu ke arahnya dan ia hendak melompat menjauh ketika tubuh ular yang dinaikinya tiba-tiba terhuyung, yang menyebabkannya tergelincir, dan tubuhnya tersangkut, tubuh ular yang tebal itu melilitnya dengan erat. Ark! Seekor ular piton raksasa sepanjang 6 meter, kekuatan yang dimiliki tubuh ular itu sungguh sangat dahsyat. Dengan sedikit saja tubuh ular yang melilitnya mengencang, Feng Jiu langsung kehilangan semua kekuatannya untuk bergerak, tulang-tulang di sekujur tubuhnya terkompresi, seolah-olah hampir hancur. Perasaan yang sangat menyesakan itu, dan ketidakberdayaan yang begitu dipenuhi aroma kematian, membuatnya sadar sekali lagi, bahwa dia masih terlalu lemah. Jiu kecil. Fatih yang berhasil kabur berlari kembali, tangannya penuh dengan api saat menyerang ular piton raksasa itu. Ketika ular piton raksasa itu melihatnya, ia seperti baru saja melihat pembunuh yang telah membunuh ayahnya, matanya yang merah darah bersinar dengan ganas, ia membuka rahangnya lebar-lebar untuk menerjang langsung ke arahnya. Feng Jiu sudah agak linglung karena sesak napas dan dia bisa merasakan keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Namun, ketika dia mendengar suara si gendut, dan melihat bahwa dia melompat ke kiri dan ke kanan untuk mencoba menarik perhatian ular piton raksasa itu, dia memaksa dirinya untuk sadar. Tangan dan kakinya terikat dan dia tidak bisa menggerakkannya, jadi dia membuka mulutnya dan menggigit tubuh ular itu dengan sekuat tenaga. Dia merasakan kehangatan dan bau darah ular yang pekat memenuhi mulutnya dan dia langsung menelannya, tidak ingin melepaskan gigitannya. Mendesis. Ular piton raksasa itu mendesis kesakitan, mengencangkan lilitan di sekelilingnya dan berusaha menindihnya hingga mati. Akan tetapi, rasa sakit dan darah di sekujur tubuhnya melonjak dan ular itu tidak dapat menahan diri untuk mendesis marah sambil mengibaskan ekornya untuk melempar Feng Jiu. Feng Jiu bangkit berdiri saat masih di udara, menenangkan diri dengan gerakan memutar tubuhnya. Dia mengangkat belati yang bersinar dingin di tangannya, dan mengarahkannya ke titik vital, 7 inci, bersamaan dengan momentum saat dia jatuh, dia menusukkan belati itu dengan ganas ke bawah.